terima kasih untuk setia dan selalu nonton. Oke, terima kasih. Ini adalah kondisi pagi sekarang ya, jam 10-an setelah Idemisu pertama. Di sini stand A ya. Oke. Kita mau update kondisinya seperti ini. Oke, pulang dari Mandalika dan ceritanya bisa nonton di sirkuit Mandalika free tanpa bayar tiket satupun ya. Jadi kemarin itu dapat undian dari Adira, kemudian ikut undian, kemudian dihubungi dari pihak sana. Sebenarnya saya ikut beberapa ya, ada di Pertamina, ada di Enduro, ada gini, dan beberapa memang dapat sinyal dapat gitu, cuman tidak ditanggapi dan saya tanggapin yang satu ternyata dapat ya. Oke, akhirnya dapat tiket PP ke Lombok waktu itu dengan beberapa teman yang dari Jawa Timur juga ya, dan akhirnya kita berangkatlah ke Lombok dengan tiket kereta ke Juanda gratis, kemudian ke Lombok PP gratis, terus di sana main ke Gili Trawangan juga gratis, kemudian kita di hotelnya nginep 4 hari gratis dan kita dapat grandstand A ya, pas di depan setat itu dan di depan podium, jadi kita bisa melihat juga bagaimana jalannya balapan, bagaimana motor itu digeber pol-polan sewaktu setat, dan itu motornya dalam kondisi berjajar, jadi ketika digas luar biasa, itu suara di telinga tuh sempat mau jebol rasanya. Kalau kita nggak tutup telinga, wah parah banget ya. Tempat lain tidak akan mendapatkan seperti di grandstand A pas tepat di tempat setat itu tadi ya. Dan karena kenapa? Karena di tempat setat itu semua pembalap itu berjajar berdekatan, kondisi throttle, kondisi gas itu di gas full ya. Jadi suaranya banter bergabung banyak, akhirnya menimbulkan suara yang luar biasa kenceng banget sampai masuk ke dalam ulu hati gitu. Tapi kalau di tempat lain dia pembalapnya itu sudah jaraknya agak jauh sehingga suaranya tidak seperti di setat lagi ya. Di setat dengan akhir itu sudah suaranya beda. Nah, sekarang pengalaman saya mau bagi pengalaman bagaimana ya tahun ini di Mandalika rasanya seperti apa. Tahun kemarin saya sudah di Mandalika di versi darat ya, lewat darat. Kalau tahun lalu bawa mobil sendiri, kita nyebrang 2 kali ke Bali, kemudian nyebrangnya sekitar 150.000, kemudian dari Bali nyebrang ke Lombok itu sekitar 1 juta sekian gitu ya, bawa mobil 1 dan 2 orang, 5 jam nyebrangnya di sana. Nah, kalau tahun lalu itu kondisi di sana masih berantakan banget, saya akui di Mandalika tahun lalu berantakan banget, tapi tahun ini bagus banget ya, sudah bagus walaupun ini musim kemarau, di mana-mana nggak ada warna hijau, tapi bagus banget gitu ya, melihatnya itu lebih tertata, panitia lebih siap, terus tempatnya juga sudah bagus kalau dibanding yang tahun-tahun kemarin ya. Nah, singkat cerita, saya dari hotel itu berangkat jam 5, kemudian masuk ke sirkuit, nyampe dari hotel di Lombok Mataram ke sirkuit sekitar 1,5 jam ya, sekitar jam 7 jam 8 kita sudah sampai di sirkuitnya, terus kemudian kita masuk, biasa kita check innya pakai tiket yang ada di tangan kita check in, udah lihat Idemisu ya, balapan pertama yang itu yang pertama yang Idemisu itu yang jam 9 pagi, seru juga balapannya, dan ya dari Indonesia sempat juara satunya dari Indonesia juga. Kemudian setelah itu kita jalan-jalan di sana tuh, di dalamnya tuh banyak banget ya, mau beli apapun ada ya, helm, terus merchandise lain sebagainya itu ada, kayak helm mulai KYT itu mulai dari harga 600.000 sampai jutaan, Xiaomi itu juga ada, yang asli semua di dalamnya, bahkan baju-baju juga asli semua, ada semuanya di dalamnya. Nah, setelah itu kita jalan-jalan sebentar, kembali ke podium kembali ke grandstand, dan kita nonton itu pembalapnya di arah itu untuk wawancara. Setelah itu mulailah Moto3 waktu itu ada 2 pembalap Indonesia ya, kalau nggak salah yang Ardi kalau nggak salah itu dia juara 15, tetap di posisi 15, sempat naik ke 12, naik lagi ke 15 itu yang Moto3. Kemudian Moto2 seru juga, di Moto2 nya itu luar biasa, pokoknya sensasinya teman-teman tuh wajib coba ya, kalau nggak coba, kalau pecinta MotoGP belum mendengarkan suaranya asli itu rasanya kurang afdol. Nah, setelah itu terjadilah di MotoGP. Nah, di MotoGP itu seru banget, luar biasa serunya ya, dan
itu tadi pembalap. Cuman sayangnya di grandstand A yang pas di depan podium itu tidak ada videotron. Jadi ketika pembalap jatuh di titik-titik yang lain itu kita tidak bisa melihat secara langsung. Yang bisa kita lihat hanya di depan kita dan pembalap satu yang jatuh di tikungan terakhir ini. Yang lainnya kita nggak bisa. Tapi di grandstand A bagian kiri, bagian kanan full itu di sana ada videotron. Jadi seperti TV gede itu bisa melihat. Nah di grandstand C juga ada, D, C, D juga ada, E ada. Yang di grandstand H nggak ada, jadi nggak bisa lihat. Yang bisa lihat hanya depannya aja. Nah itu yang agak membuat kecewa ya. Jadi nggak begitu melihat full balapannya, hanya bisa lihat di depannya. Tapi sensasinya tetap dapat semuanya ya. Kebetulan di grandstand saya, kemudian di grandstand sebelah itu ada Pak Ganjar, terus kemudian ada banyak lagi youtuber ketemu Pak Caiwan Banarang, ketemu Matteo Grinoni, Satar, kita bisa foto bareng dan ketemu. Itu rasanya seru banget lah pokoknya. Sensasinya itu yang kita nggak pernah dapet di nonton TV. Walaupun di nonton TV itu lebih jelas ya, dimana pembalapnya jatuh kemudian diulang-ulang. Kalau nonton langsung kan enggak, tapi luar biasa nikmat. Nah setelah acara itu ya, waktu itu Martin mimpin, kemudian Martin terjatuh low side, kemudian Maverick Vinales nomor 1, dia disalip lagi oleh Bagnaia yang nomor 2, dan Quartararo sempat jadi nomor 2 tapi kembali disalip oleh Maverick Vinales. Akhirnya balapan dimenangkan oleh Pecco, si ahli pinjam 100, kemudian oleh Maverick, si rajanya pinjam 100, dan juga Quartararo, si yang paling pintar pinjam 100 ya. Nah di 3 orang ini semuanya pinjam 100, dan yang paling heboh itu memang Maverick waktu itu ya. Di tempat-tempat lain Maverick itu agak pendiam gitu, tapi di Mandalika ini kok luar biasa dia, lucu banget gitu ya. Sampai interaksi sama orang kampung sendiri, kemudian membuat postingan-postingan yang lucu. Bahkan pinjam 100 itu kan ya Maverick yang mengawalinya, Maverick Vinales, kemudian dia sepuh dan lain sebagainya. Pokoknya seru luar biasa, apalagi bisa melihat pembalap secara deket, bener-bener deket ya. Walaupun waktu pembalapan itu no Marquez no happy, no Marquez no party ya, karena terjatuh terus. Nggak tahu kenapa tahun kemarin itu Marquez juga terjatuh terus di Mandalika. Tahun ini sprint race dan race semuanya terjatuh dan akhirnya 0 poin untuk Marc Marquez. Nah kita tahun depan ini ada sesuatu yang baru nih di Mandalika. Pertama, Marc Marquez dia akan balapan dari Gresini, dan dimana Gresini itu sponsornya dari Indonesia. Kemarin saya juga ngobrol sama si Satar, sama Mbak Satar, sama Matteo juga, gimana nih Marquez mau masuk ke Gresini, happy enggak ya? Tentu happy lah kalau gajinya naik mereka. Nah kedua itu, nah kabar lagi Muniruni VR46 Muniruni tahun depan nggak ada. Yang ada dia diganti oleh Pertamina Mandalika, itu kabar terbarunya ya. Jadi nanti pembalapnya itu Valentino Rossi sebagai wakil Indonesia nanti. Cuman Valentino Rossi kan nggak balapan, yang balapan Luca Marini sama Marco Bezzecchi. Cuman kedepannya dia tidak pakai Ducati lagi, kemungkinan pakai Yamaha karena dia mewakili Indonesia. Timnya mungkin Pertamina Mandalika ya, mungkin namanya nanti pasnya pasti diumumkan. Cuman yaitu Muniruni VR46 diganti Pertamina Mandalika ya, tim Indonesia. Itu rumor yang terbaru kemarin yang kita dapat dari sirkuit ya. Entah nanti seperti apa realisasinya, kita tunggu, tapi kemungkinan seru. Nah tahun depan dengan tahun ini seruan mana ya? Nah saya prediksi nih untuk teman-teman yang belum nonton, mungkin tahun depan adalah kesempatan terbaik untuk nonton, karena pasti seru. Kenapa? Motor yang dipakai oleh pembalap-pembalap topnya itu sama, yaitu Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Jorge Martin, Marc Marquez itu akan memakai motor yang sama. Dan semua pembalap Ducati bagus ya, tidak ada yang nggak bagus itu. Bezzecchi, Luca Marini, ya semuanya itu akan menggunakan. Kalau Bezzecchi nanti Muniruni kita masih belum tahu apakah masih Ducati atau udah pindah Yamaha. Cuman tahun depan itu sudah begitu formasinya, sehingga balapannya lebih seru lagi. Kenapa? 5 besarnya semuanya memakai motor yang sama, dan itu akan seru banget. Pasti akan terjadi overtake di mana lintasan Mandalika, sirkuit Mandalika aspalnya yang sangat berbeda dengan sirkuit lainnya, gripnya juga berbeda dengan sirkuit lainnya. Nah ini kesempatan banget nih tahun depan. Nah teman-teman yang mau gratis tiket, silakan ikuti di online, itu banyak sekali. Ada Enduro, ada Alvinstar, ada Pertamina, ada Adira, ada banyak pokoknya. Tinggal nyari aja nanti yang ada undiannya banyak, teman-teman ikut nanti dapat gratis seperti saya kemarin. Enak banget, bisa nonton langsung di Mandalika, bahkan dapat uang saku, bahkan uang jajan, makan gratis, hotelnya bagus, bisa foto sama pembalap top Marco top.